kalau saudara mendengar firman, baca firman, maka saudara harus melakukan apa yang saudara baca. Jangan banyak baca, tapi nggak banyak melakukan. Itu bukan pertumbuhan. Orang yang tidak berbuah dicampakkan Tuhan. Kalau engkau tidak berbuah, engkau masih kecewa, engkau masih marah, engkau masih tersinggung, masih ngomongin orang, masih tuding orang, masih hakimin orang, engkau dicampakkan. Karena Tuhan mau supaya hidup kita benar-benar tulus, murni. Tuhan tidak melihat akarnya lagi, Tuhan tidak melihat tumbuhnya lagi, tapi Tuhan mau lihat buah.
merasakan kebaikan-Mu. Tidak ada perkara yang sia-sia terjadi atas hidup kami. Tetapi kami diam di dalam hadirat-Mu dan kami beroleh kemenangan. Jamahan-Mu, sentuhan-Mu Tuhan, menyegarkan roh kami. Kami memiliki pengharapan yang baru, bahwasanya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau ada bersama-sama dengan kami untuk mengerjakan pekerjaan yang besar. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu Bapa, berbicaralah di dalamnya. Biarlah Engkau yang berkata-kata, Engkau yang terlebih besar ya Tuhan. Dan segala sesuatunya mengubah kehidupan kami. Terima kasih Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Yang siap katakan haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Ya, selamat pagi saudaraku. Hari ini kembali saya berdiri di tempat ini ya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan ya, hari Minggu ini Bapak Gembala istirahat. Setelah pertolongan Tuhan, kemarin hari Jumat menjalani operasi yang ketiga pada mata yang sama. Ya, tetapi puji Tuhan semuanya berjalan dengan baik dan saya mengucap syukur dan berterima kasih semuanya ini karena doa-doa saudara yang terlibat di dalam setiap pelayanan kami. Sehingga kami boleh ada saat ini dan biarlah segala sesuatunya mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Saudara, pagi hari ini seberapa besar kita percayakan kebenaran firman? Saudara percayakan kebenaran firman? Seberapa besar saudara menyerahkan hidup saudara kepada Tuhan? Percayakah saudara bahwa firman bisa mengubah hidup saudara? Percayakah saudara Tuhan sanggup mengubah hidup saudara? Tatkala kita berserah total kepada Tuhan, apa yang tidak bisa Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita? Dia sanggup melakukan yang tersulit sekalipun dalam kehidupan kita. Saudara, tadi pada waktu saya berdoa Tuhan katakan ada orang yang hadir di tempat ini yang sedang mengalami keputusasaan. Seakan-akan hidupnya tidak ada jalan keluar. Tapi saya mau katakan hari ini, di dalam Tuhan segala sesuatunya bisa terselesaikan. Karena apa? Seperti judul yang ada spesial di mata Tuhan. Spesial, istimewa. Seberapa istimewakah kita di mata Tuhan? Seberapa spesialkah kita di mata Tuhan? Saudara, semuanya itu ditentukan oleh pribadi kita. Sejauh mana kita melakukan kebenaran firman, sejauh mana kita lekatkan hidup kita kepada Tuhan. Kalau saudara ingin spesial di mata Tuhan, ingin istimewa di mata Tuhan, mari bertindak di dalamnya. Mari bergerak di dalam Tuhan, bergerak bersama-sama Tuhan. Saudaraku, itu sebabnya spesial di mata Tuhan, orang yang hancur hati dan rendah hati. Saudara, setiap orang menginginkan menjadi pribadi yang istimewa di mata Tuhan. Setiap orang menginginkan menjadi pribadi yang istimewa di mata Tuhan. Tetapi itu hanya keinginan di dalam diri kita saja. Tetapi kita tidak mau melakukannya. Apa yang menjadi ketetapan-ketetapan Tuhan, kita merasa kita tidak mempunyai kekuatan untuk melakukannya. Karena kita melihat diri kita yang tidak sempurna. Kita melihat diri kita yang tidak berdaya. Kita melihat diri kita yang tidak bisa melakukan apa-apa. Sehingga kita mengasihani hidup kita dan kita tidak membuat sebuah perubahan demi perubahan dalam kehidupan kita. Bagaimana menjadi orang yang spesial di mata Tuhan? Tidak mudah. Tidak mudah, saudara. Ada yang harus diremukkan.
ada yang harus disingkirkan. Orang yang spesial di mata Tuhan adalah orang yang mengerti apa yang dia mau, bukan yang kita mau. Tidak mudah mencapai ukuran yang dia mau dalam kehidupan kita, karena seringkali kita mengukur diri kita sesuai dengan ukuran kita. Kalau kita mau menjadi pribadi yang spesial di mata Tuhan, kita harus memakai ukuran Tuhan. Kita harus memakai ukuran sorga. Tidak bisa kita memakai ukuran kita sendiri. Kita yang harus menyamakan dengan sorga. Tidak bisa sorga menyamakan dengan kita. Saudara, keinginan kita berbeda dengan keinginan Tuhan. Rancangan kita berbeda dengan rancangan Tuhan. Kita yang harus beradaptasi dengan sorga. Kita yang harus mengerti nilai-nilai sorga. Bukan sorga menyesuaikan dengan nilai-nilai kita. Saudara, kita rindu. Itu sebabnya kita harus bergerak. Kita harus maju, kita harus bertindak. Untuk menyamakan kehidupan kita dengan kehidupan sorga. Dalam Yesaya 57 ayat 15. Yesaya pasal 57 ayat 15, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya, dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati, dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Ya. Sebab beginilah firman Tuhan, ya. Dia Allah yang maha tinggi, Dia Allah yang maha kudus, Dia bersemayam selama-lamanya, dan yang maha kudus namanya akan bersemayam di tempat yang tinggi dan tempat kudus. Dia ada di surga, tempat yang kudus, tempat yang tinggi, tempat yang suci, Dia ada di sana. Dia berdiam di surga. Tetapi bukan saja di surga Dia diam, firman Tuhan ini katakan di dalam nubuatan Yesaya dikatakan, Dia juga berdiam bersama-sama di orang-orang yang remuk dan rendah hati. Artinya Dia ada di tengah-tengah orang-orang yang remuk dan rendah hati. Kalau dikatakan di sini aku bersemayam, bahasa lainnya adalah saukan. Tempat kediamannya membuat dia diam, mencari tempat yang nyaman. Aku bersemayam, aku diam di orang yang remuk, di orang yang rendah hati. Dia nyaman. Dia nyaman, dia senang. Bahkan di terjemahan yang lain, dia tidur di situ. Orang yang remuk, itu bahasa Ibraninya dakau. Asal katanya dakau. Orang yang hancur lebur. Ya, seringkali kalau orang dunia ditanya, gimana keadaanmu? Hancur bro. Ya kan? Tapi di sini nggak ada, di sana-sana ada. Ya, saya berharap di sini tidak pernah kalau ditanya hancur bro. Ya, hancur lebur keadaan dirinya, diremukkan egonya, ya, sakit hati, iri hatinya, kepahitannya, dendamnya, kemarahannya, hawa nafsunya, kepentingan diri sendiri. Diremukkan. Peremukan harus mengalami peremukan diri, yaitu proses yang besar. Ya, kalau proses yang kecil nggak bisa meremukkan yang ini, ego sakit hati, dia harus mengalami peremukan yang besar.
Dia harus mulai mengalami proses yang besar. Itu sebabnya saudara, sebelum saudara mengalami peremukan, yaitu proses yang besar, saudara harus mempunyai inisiatif untuk bisa menanggalkan sedikit demi sedikit keegoan saudara. Orang yang mudah sakit hati, ya, disenggol sedikit sakit hati, ya. Nanti ke kanan sakit hati, nanti tidak diikutin sakit hati, ya kan? Saudara, iri hati. Dia nggak mau ada orang yang lebih daripada dia. Saudara, kalau punya ini, lebih baik saudara berinisiatif untuk menghilangkan sedikit demi sedikit, bahkan kepahitan, dendam, kemarahan. Mementingkan diri sendiri, hawa nafsu. Kalau saudara tidak ingin mengalami peremukan proses yang besar, berinisiatif, mengikis sedikit demi sedikit hal-hal yang tidak diinginkan. Apalagi diinjak-injak, harga dirinya diinjak-injak. Ya, saya belum pernah dengar orang cuma bilang harga diri saya, tetapi dia enggak kasih nominal harga dirinya berapa. Ya, dia cuma harga diri saya, tanya harga dirimu berapa? Enggak tahu dia harga dirinya berapa. Apakah harga dirinya lebih tinggi daripada Yesus? Yesus saja tidak memperhatikan harga dirinya. Tahukah saudara, dia dicambuk di depan umum, dia diludahi di depan umum, dia mengalami aniaya di depan umum, bahkan dia memanggul salib di depan umum, dan dia berjalan sambil memanggul salib sekian kilometer di depan umum, tetapi dia tidak memperhatikan harga dirinya sedikit pun. Tetapi kita yang tidak menderita, terlalu memperhatikan harga diri kita. Sehingga inilah yang perlu diremukkan. Saudara, harga diri. Mungkin manusia tidak menghargai engkau. Tetapi apakah lebih penting manusia yang menghargai hidupmu atau Tuhan yang menghargai engkau? Manakah yang lebih penting dari kehidupanmu? Manakah yang harus dipertahankan? Harga diri dari manusia atau harga diri dari Allah? Itu sebabnya hal ini perlu diremukkan. Perlu dihancurkan. Ini yang menghambat untuk kita bisa mengalami Tuhan. Ini yang menghambat Tuhan gak mau tinggal diam di dalam diri kita. Tempatnya itu sudah kudus di sana. Tempatnya itu suci, tidak ada noda di sana. Tetapi dia mau, dia senang tinggal di orang-orang yang remuk, orang-orang yang hancur, orang-orang yang mau menanggalkan keegoannya, orang-orang yang mau diproses, orang-orang yang tidak menghargai dirinya terlalu tinggi. Karena dia memerlukan Tuhan. Yang kedua, orang yang rendah hati. Rendah hati saufal, asal katanya saufale, menempatkan diri lebih rendah. Atau menunjukkan kehinaannya. Dia merasa gak bisa. Dia membutuhkan Tuhan. Tuhan segala-galanya di dalam kehidupannya. Sikap hati lebih rendah dari orang lain. Orang yang rendah hati, dia tidak memegahkan dirinya sendiri. Orang yang rendah hati tidak merasa diri mampu, tidak merasa diri benar. Ya, tidak merasa dirinya paling. Dan biasanya orang yang rendah hati ini adalah orang yang mudah mengalami pembentukan. Saudara,
orang yang rendah hati dan orang yang remuk. Tuhan senang berdiam di sini. Kenapa? Orang yang remuk hatinya adalah orang yang merasa berdosa. Dan dia ada keinginan untuk menanggalkan dosanya. Dia membutuhkan Tuhan untuk pengampunan, untuk memberikan kekuatan baginya agar dia mampu menanggalkan ya setiap dosa-dosa, kelemahan-kelemahan yang ada di dalam dirinya. Ada sebuah penyesalan di dalam dirinya. Makanya orang yang seperti ini Allah suka. Allah diam. Itu sebabnya kenapa Tuhan senang kepada orang-orang yang remuk hati dan rendah hati, dikatakan dia bersemayam. Ya. Dia bersemayam. Dikatakan untuk menghidupkan kembali semangat orang-orang yang rendah hati. Menghidupkan artinya untuk memulihkan kehidupan. Kenapa dia senang di orang yang rendah hati? Ya. Tatkala orang itu memiliki kerendahan hati, dia rindu untuk memiliki roh kerendahan hati. Dia merasa tidak berdaya, dia merasa tidak mampu, dia merasa tidak sanggup, dia merasa tidak layak, ya. Dia merasa tidak bisa melakukan sesuatu apapun kalau Tuhan tidak bersama-sama dengan dia. Tuhan senang, karena itu sebabnya Tuhan mau menghidupkan, Tuhan ada di dalamnya karena dia ingin menghidupkan, memulihkan kehidupan untuk mempercepat pertumbuhan. Untuk menghidupkan kembali semangat orang-orang yang rendah hati. Apanya yang dihidupkan? Semangatnya. Rohnya, jiwanya, pikirannya. Saudara, untuk memulihkan kehidupan. Itu enggak mudah loh saudara. Mempunyai kerendahan hati. Ya, kadang-kala saudara direndahkan. Ya, bisa enggak saudara mengucap syukur? Ada orang yang menjengkelkan, ada orang yang tidak menganggap saudara. Ada apalagi kalau saudara kita merasa penting. Ya kan? Menghargai diri kita terlalu tinggi. Nah, itu dia yang heran. Bisa enggak kita merendahkan hati dan Tuhan hadir, Tuhan diam, Tuhan bersemayam untuk memberikan kekuatan, memberikan semangat, memberikan dorongan bahwa bersama dia kita pasti sanggup untuk merendahkan hati kita, mencari Tuhan, bahkan menginginkan roh Tuhan yang besar di dalam kehidupan kita sehingga roh, jiwa dan pikiran kita semakin dipulihkan setiap hari. Tetapi kalau roh dan jiwa kita, tatkala kita mengalami sebuah proses, itu lemah, maka kita tidak akan ada, tidak berdaya kita untuk membangkitkan semangat kita. Tetapi Tuhan hadir untuk memberikan semangat, agar memampukan kita untuk melalui setiap proses demi proses kehidupan kita. Pikiran, saudara, pikiran ini kalau sudah rusak, itu mempengaruhi roh kita, mempengaruhi jiwa kita, hati kita. Tetapi kalau kita sudah bisa mengendalikan pikiran kita, ya, maka hati, roh kita akan memiliki gairah di dalam Tuhan. Semangat itu bangkit kembali. Itu sebabnya menghidupkan ini berkaitan langsung untuk memulihkan kehidupan kita. Untuk mempercepat pertumbuhan. Orang yang masuk di dalam proses Tuhan, ya,
Orang yang bergerak di dalam proses Tuhan, tatkala dia mengalami sebuah proses dan dia tidak menjadi mundur, tetapi dia maju karena Tuhan bersemayam di dalam dirinya, dia tidak mampu dan dia minta kekuatan Tuhan, maka dikatakan dalam arti menghidupkan itu, Tuhan akan mempercepat pertumbuhan kerohaniannya dia. Kalau dikatakan dalam Kolose 2 ayat 7, bagaimana akar tanaman itu bisa memperkuat bahkan mempercepat pertumbuhan. Proses itu memperkuat akar kita di dalam Tuhan. Saudara, akar ini di dalam tanah tidak begitu saja ya masuk menembus sampai menemukan air. Tetapi di dalam tanah ya ada lapisan-lapisan tanah yang harus ditembusnya. Ada tanah, ada pasir, ada kerikil, ada batu, baru dia menemukan air. Tetapi kekuatan dan kehebatan akar ini, tatkala dia bertumbuh dengan subur, ya, dia sanggup menembus setiap tantangan demi tantangan. Dia bisa menembus pasir. Dia bertumbuh lagi, dia menembus kerikil. Dia bertumbuh lagi, dia bisa menembus batu. Dan dia mencapai air. Tatkala dia mencapai air, maka dia mengalami sebuah pertumbuhan ke atas. Dia mengalami sebuah pertumbuhan ke atas. Artinya, tatkala kita bisa melewati proses demi proses di dalam kehidupan kita, kita bisa menyerap firman masuk di dalam diri kita. Sampai firman itu menyatu di dalam diri kita. Bahkan dikatakan firman itu memisahkan tulang dan sumsum. Kita tahu mana yang benar dan mana yang salah. Kita tahu mana yang bisa berakar dan mana yang mengganggu akar kita. Maka kita akan mulai sebuah pertumbuhan. Pertumbuhan di dalam Tuhan. Dia akan bertumbuh ke atas. Dan tidak jarang dia juga mengalami pembuahan. Untuk mempercepat pertumbuhan. Saudara, proses kalau kita jalani bersama Tuhan, kita akan betah di dalam hadirat-Nya. Kita akan diam dalam hadirat-Nya. Dan inilah yang akan membuat sebuah percepatan. Saudara, saya renungkan seperti ini. Berapa tahun kita membuat sebuah kesalahan dalam kehidupan kita? Berpuluh-puluh tahun kita membuat sebuah kesalahan di dalam kehidupan kita. Tetapi percepatan yang dimaksud di sini, tatkala kita datang di dalam hadirat Tuhan, kita merendahkan hati kita di dalam hadirat Tuhan, kita merasa tidak mampu dan kita merasa tidak sanggup. Bukankah di sana Tuhan jamah kita, ya? Dan kita tidak mengalami sebuah proses perubahan, proses untuk menuju kepada sebuah pemulihan, tidak selama proses kita membuat sebuah kesalahan. Karena apa? Akan ada percepatan yang Tuhan kerjakan tatkala akar kita mulai bertumbuh dan meresap firman itu di dalam diri kita. Firman itu yang akan bekerja di dalam diri kita untuk mengubah kehidupan kita. Firman itu akan memperbaiki, ya, memperbaiki tumbuh-tumbuhan, memperbaiki tumbuhan yang naik ke atas. Mungkin ada carang-carang yang kering, ada rumput yang tumbuh, ada hama di dalamnya. Dialah yang akan membersihkan. Dan dia membuat pertumbuhan itu semakin naik dan semakin naik. Sehingga dia berbuah, itulah untuk mempercepat pertumbuhan. Kalau kita merasa kita mampu, kalau kita merasa kita sanggup, kalau kita sudah merasa diri kita sudah baik, kalau kita sudah merasa diri kita segalanya, artinya kita nggak perlu campur tangan Tuhan.
artinya kita nggak perlu Tuhan. Karena kita sendiri sudah bisa. Amin. Kita sendiri sudah mampu. Tapi orang yang rendah hati, karena dia merasa nggak mampu. Dia merasa nggak bisa. Dia merasa nggak kuat. Dia merasa butuh Tuhan. Itu sebabnya orang yang seperti itu, orang yang akan dibentuk Tuhan. Untuk menghidupkan hati orang yang remuk. Ini tujuan Tuhan bersemayam. Yang pertama, menghidupkan orang yang rendah hati, semangat orang yang rendah hati. Yang kedua, untuk menghidupkan hati orang yang remuk. Saudara, kalau kita masuk di dalam proses permukan, bahkan diremukkan harga diri kita, diremukkan kehidupan kita, persoalan datang silih berganti. Rasanya kita nggak berdaya. Rasanya kita tidak ada kekuatan. Badan itu rasanya lemas. Kerja nggak enak, makan nggak enak. Tetapi kenapa ya Tuhan suka? Dikatakan Tuhan bersemayam di hati orang yang remuk. Tuhan suka. Permukan harga diri. Sampai kita mengerti untuk bisa menjadi orang yang rendah hati. Jadi harus melewati proses pembentukan. Dan itu akan dinilai sebagai apa kita nanti. Gak enak diremukkan itu. Ya kan? Tapi kenapa kok Tuhan senang? Di hati orang yang remuk. Hati orang yang remuk. Karena hati orang yang remuk itu ada penyesalan. Ada kemauan untuk lepas dari dosa-dosanya. Untuk lepas dari kelemahan-kelemahannya. Dia tidak mempertahankan ya, dirinya. Dia mau mempunyai keinginan untuk Tuhan ubah. Mempunyai keinginan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Mempunyai keinginan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Kita tidak sempurna, tidak ada yang sempurna di muka bumi ini. Tetapi kita berusaha bagaimana kita menjadi serupa dengan Dia. Orang yang remuk adalah orang yang berusaha bagaimana dia bisa serupa dengan Tuhan. Ada proses pembentukan karakter, ada proses pembentukan kehidupannya, ada proses pengikisan daging di dalamnya. Sakit nggak saudara kalau diremuk-remukan gitu? Sakit. Diinjak-injak, sakit nggak? Sakit. Dipotong, dikerat, sakit nggak? Sakit. Nggak ada proses yang nggak sakit. Ya kan? Kalau kita sehat, kalau kita sempurna, nggak akan diproses sama Tuhan. Karena tidak ada yang sempurna, makanya kita perlu diproses agar kita serupa dengan Dia. Karena apa? Orang yang remuk, orang yang hancur hatinya, orang itu membutuhkan Tuhan. Dia mudah masuk di dalam hadirat Tuhan. Makanya firman Tuhan katakan yang memisahkan kita dengan Tuhan itu dosa. Dan orang yang ada di dalam dosa susah untuk menikmati hadirat Tuhan. Orang yang tidak mau diproses, dia susah menikmati hadirat Tuhan. Karena dia selalu nyaman ada di dalam keadaannya. Walaupun keadaan itu jauh dari Tuhan, kalau dia nyaman,
itu tandanya dia tidak mau diproses. Dia tidak mau maju di dalam hadirat Tuhan. Dia tidak mau menikmati yang terbaik dari Tuhan. Bahkan dia nggak mau menjadi pribadi yang spesial di mata Tuhan. Itu sebabnya kenapa Tuhan senang bersemayam dengan orang yang remuk. Tuhan senang bersemayam dengan orang yang rendah hati. Dikatakan di sini, bahkan dia diam, dia tinggal, bahkan dia tidur. Saudara, orang yang berjuang di dalam proses, karena ada Tuhan, dia memiliki gairah untuk terus berjalan. Dia memiliki semangat, semangatnya tidak akan patah. Gairahnya tidak akan padam. Kalau kita mau. Tapi nggak enak, saudara. Peremukan itu nggak enak. Proses itu nggak enak. Jika harus melewati proses pembentukan, sampai kita mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Orang-orang besar di dalam Alkitab, siapa yang tidak mengalami peremukan? Yusuf mengalami peremukan. Ayub mengalami. Yakub itu mengalami. Semuanya mengalami peremukan. Diremukkan keegoannya sehingga dia bisa muncul seperti emas. Hanya Tuhan yang tahu nilai kita seperti apa. Itu sebabnya Tuhan senang kepada orang-orang yang remuk dan rendah hati. Dia bersemayam, dia tinggal. Sehingga pada waktu saudara melewati proses demi proses, saudara tidak merasa seorang diri. Saudara enggak sendiri. Pada waktu saudara mengalami proses, artinya itulah kairos Tuhan untuk engkau bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sebetulnya itu adalah waktu Tuhan bagimu untuk engkau bisa mengalami sebuah perubahan di dalam Tuhan. Tetapi kebanyakan orang tatkala dia mengalami sebuah proses, ya, dia menyalahkan keadaannya. Dia nggak mau datang ke Tuhan. Dia malah menyalahkan sekitarnya, orang ini, orang itu. Tapi saudara, kalau kita lihat ayat firman ini, tatkala saudara mengalami sebuah proses dan saudara mengerti bahwasanya ini Tuhan izinkan agar kita mempunyai kehidupan yang lebih baik, kita mengubah kehidupan kita, segala sesuatunya yang tidak baik diremukkan dan dihancurkan agar kita bisa terbit seperti apa yang Tuhan mau. Itu adalah kairos Tuhan bagi kita untuk kita datang kepadanya, mengalami sebuah perubahan di dalam kehidupan kita. Kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Tuhan, aku butuh Engkau, aku perlu Engkau. Ubah hidupku. Karena itu yang lebih penting untuk saudara lakukan daripada saudara menyalahkan kiri dan kanan. Menyalahkan keadaan saudara, bahkan menyesali nasib saudara. Ya, orang dunia katakan ini sudah nasib. Tidakkah di dalam Tuhan ada sebuah kepastian? Pengharapan kita adalah pengharapan yang pasti. Pengharapan kita adalah pengharapan yang selalu menghasilkan kehidupan yang lebih baik. Saudara, harga diri kita perlu diremukkan sampai kita mengerti. Dan untuk orang menjadi rendah hati, dia harus mengalami sebuah proses. Itu sebabnya tanpa proses kita tidak bisa seperti pribadi yang Tuhan inginkan. Tanpa proses kita tidak bisa menjadi pribadi yang spesial. Sementara saudara diproses, sementara semuanya dikerat.
betul-betul diremukkan. 2 Timotius 2 ayat 20 sampai 21. Seperti kemarin hari Jumat saya katakan ini belum selesai. 2 Timotius 2 ayat 20 sampai 21 demikian bunyi firman Tuhan. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Saya baca dalam firman Allah yang hidup, demikian firman Tuhan. Di dalam rumah orang kaya bukan hanya terdapat piring mangkok dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Piring mangkok yang mahal dipakai untuk para tamu dan yang murah dipakai di dapur atau untuk sampah. Jika engkau menjauhi dosa, engkau akan menjadi seperti piring mangkok dari emas murni yang terbaik di dalam rumah, sehingga Kristus sendiri dapat memakai engkau untuk tujuannya yang termulia. Saudara, kita mengalami sebuah proses untuk tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita itu terjadi. Bukan tujuan yang biasa, tetapi tujuan yang besar di dalam kehidupan kita. Kita menjadi pribadi yang spesial di mata Tuhan. Orang yang spesial di mata Tuhan, orang yang akan berjalan di dalam rencana-rencana yang besarnya Tuhan. Orang yang spesial di mata Tuhan adalah orang yang menyelaraskan hidupnya dengan Tuhan. Dia tidak bisa berjalan sesuai dengan kehendaknya, tetapi dia berjalan sesuai dengan arahan Tuhan, tujuan Tuhan, maksud Tuhan, firman Tuhan. Saudara, tidak bisa kita bilang, saudara Tuhan, saya memang dari sononya seperti ini. Enggak bisa saudara pakai itu. Tetapi saudara harus melihat nilai-nilai sorga dalam firman Tuhan. Ada nilai-nilai kebenaran yang harus ada di dalam diri kita. Dia kudus dan dia tidak bisa disatukan dengan ketidakkudusan. Artinya kebenaran itu harus ada di dalam diri kita. Dia akan menjadikan kita peralatan bejana yang mahal, bukan bejana yang hanya dipakai di dapur atau untuk sampah. Itu sebabnya seberapa besar proses kita di dalam Tuhan. Seberapa besar peremukan yang kita lakukan di dalam Tuhan. Itu sebabnya perlu kerelaan hati. Perlu kerelaan hati dan kerendahan hati. Kualitas bahan untuk perabotan yang mulia. Yang pertama, emas. Perlu pembakaran sampai 7 kali nilainya. Sempurna. Pembakaran yang sempurna. Kita tidak mampu, tetapi ketahuilah Tuhan yang bersemayam di dalam diri kita akan memberikan kekuatan dan semangat bagi kita untuk kita berjalan di dalam proses demi proses. Sehingga pembentukan peleburan terjadi di dalam diri kita. Pemanasan, pembakaran sampai 7 kali. Itu artinya sampai dia melebur. Memisahkan antara yang murni dan tidak murni. Antara emas dan batu bahkan kotoran yang lain. Sehingga dia terpisah, dia tidak bisa menyatu. Harganya sangat mahal. Perak sama
Sama dibakarnya sampai 7 kali. Tapi kualitasnya berbeda dengan emas. Berbeda kualitasnya. Kualitas bahan untuk perabot di dapur di tong sampah. Kayu. Masuk dalam proses pembakaran menjadi abu. Yang mana yang kita mau pilih? Kalau saudara pilih emas, dikatakan di dalam Yohanes 15 ayat 3, di dalam firman Allah yang hidup, Tuhan akan menjadikan dia kuat dan lebih berguna. Badai boleh datang. Kalau akar itu sudah sampai ke tanah, mata air, dia menyerap air yang cukup. Dan dia merambat mengalami pertumbuhan di akarnya. Dan dia menguatkan, mengokohkan itu. Dia akan mengalami pertumbuhan. Dan dia memiliki pohon yang kuat. Badai apapun datang, tidak sanggup menumbangkan pohon itu. Bahkan dia memiliki buah. Buah yang lebat dan buahnya tidak mudah gugur. Tetapi akar yang tidak kuat, seperti di dalam Yesaya 40, dikatakan cangkokan tumbuhan yang dicangkok. Dia kalau ditanam, badai datang, dia akan roboh. Karena akarnya tidak kuat. Akarnya tidak masuk sampai menembus air. Yang mana yang saudara pilih? Saudara, makanya kenapa Tuhan itu suka kepada orang yang remuk. Tuhan bersemayam, bahkan dikatakan dalam terjemahan yang lain, dia tidur. Dia tinggal diam dengan nyaman. Gak ada gunanya kita mempertahankan diri kita. Gak ada gunanya kita mempertahankan ego kita. Gak ada gunanya kita menilai terlalu tinggi diri kita. Tatkala engkau menilai serendah-rendahnya, firman Tuhan katakan, Tuhan yang akan mengangkat engkau tinggi. Tuhan yang akan membawa engkau naik. Tuhan yang akan menghargai engkau tinggi. Tuhan yang akan membuat kualitasmu itu tinggi. Pembakaran seperti emas. 7 kali sempurna. Tetapi secara manusia memang kita tidak mampu. Secara manusia kita tidak sanggup. Itu sebabnya Tuhan senang. Karena orang yang begitu, dia mau diubah oleh Tuhan. Dia memiliki kerinduan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Seberapa banyak dari kita yang mau diubah Tuhan? Yang mau memiliki kehidupan yang lebih baik? Ataukah kita puas dengan keadaan kita saat ini? Sampai kita mengerti. Sama seperti Ayub. Sampai Tuhan buat dia mengerti. Baru dia mengalami sebuah terobosan demi terobosan dalam kehidupannya. Sebelum kita mengerti tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka kita terus akan di dalam proses kehidupan di dalam kehidupan kita. Sampai kita mengerti apa yang Tuhan rindukan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya setiap proses yang saudara alami, jangan pernah berkecil hati. Mungkin saat ini sebagian dari kita mengalami sebuah proses. Dan engkau merasa tidak mampu dan tidak sanggup. Dan engkau datang dalam hadirat Tuhan. Tahukah saudara, di sana Tuhan memberikan kau kekuatan. Adakah dari kita yang terluput dari proses? Enggak ada dari kita yang kebal proses. Semua kita masuk di dalam proses Tuhan. Semua kita mengalami sebuah proses. Pembentukan karakter. Pembentukan kehidupan.
Tapi pernahkah Tuhan meninggalkan kehidupan saudara? Pernahkah saudara berjalan seorang diri dan Tuhan tidak terlibat di dalamnya? Kalau sekarang saudara sudah keluar dari proses, artinya pada waktu proses, Tuhan bersama dengan kita. Tuhan beserta dengan kita. Tuhan ada di dalam diri kita. Tanpa kita sadari, dia terlibat langsung di dalam penyelesaian proses demi proses. Tetapi secara manusia kita tidak sadari itu. Tetapi tahukah kita keluar dari sebuah proses karena ada kekuatan yang besar yang kita terima. Ada kemampuan yang ada di dalam diri kita. Ada kekuatan supranatural yang membuat kita terus maju dan terus maju. Menerobos setiap tantangan demi tantangan. Tahukah saudara itu saudara terjadi dalam hidup kita? Sehingga waktu saudara keluar dari sebuah proses, saudara tidak kembali lagi kepada kehidupan lama saudara. Karena ada keberhargaan yang Tuhan buat dalam hidup kita. Nilainya sudah berbeda. Kualitas hidup kita sudah berbeda. Tetapi kalau kita kembali lagi kepada kehidupan lama, artinya kita sendiri yang menurunkan kualitas kehidupan kita. Tuhan sudah buat kita semua berkualitas. Tuhan sudah buat kita semua spesial. Tetapi kalau kita kembali kepada kehidupan lama kita, kita sendiri yang menurunkan kualitas hidup kita di mata Tuhan. Itu sebabnya saudara, jangan sia-siakan pengorbanan Tuhan. Jangan sakiti dia yang bersemayam di dalam hidup kita. Pastikan ada kesucian, ada kekudusan. Artinya, kalau di sana saja dia diam di tempat yang kudus, dia diam di tempat yang suci, dia juga mau diam di tempat yang kudus dan suci. Jangan pernah kotori tempat Tuhan bersemayam dengan kepahitan, dengan dendam, dengan iri hati, dengan hal-hal kedagingan. Tetapi pastikan kehidupan kita selaras dengan apa yang Tuhan mau. Sehingga kita tetap ada di dalam sebuah pembentukan yang membuat kita mengalami kemajuan demi kemajuan di dalam Tuhan. Pagi hari ini, saya rindu setiap kita mengalami Tuhan. Dan setiap kita mengalami sebuah proses yang terus membangkitkan hidup kita, bahkan pembaharuan hidup kita. Jangan pernah berkecil hati kalau kita saat ini ada di dalam proses. Jangan pernah berkecil hati kalau saat ini kita ada di dalam persoalan yang menekan kehidupan kita. Sesungguhnya itulah waktunya buat kita untuk berbalik, datang di dalam hadirat Tuhan. Siang hari ini, mari saudara, mungkin terlalu sulit buat kita hancurkan perkara-perkara yang menghalangi kita untuk Tuhan tinggal diam bersemayam di dalam hidup kita. Tetapi maukah kita merelakan hidup kita untuk maksud dan tujuan yang mulia, yaitu perabotan yang dari emas. Bukan perabotan yang dari kayu atau dari tanah, yang hanya dipakai untuk dapur dan sampah. Tetapi kita adalah bejana-bejana emas yang akan dipakai tujuan yang mulia. Tujuan yang luar biasa, tujuan yang dahsyat, tujuan yang besar. Tetapi di dalamnya Tuhan tidak meninggalkan kita. Dia akan memberikan semangat, dia akan memberikan kekuatan,
Dia akan memberikan gairah. Mari, jangan kau menutup dirimu, tetapi buka hatimu buat Tuhan bekerja. Kita mau menyembah, kita mau terus datang dalam hadirat Tuhan. Tidak ada yang membatasi hati kita dengan Tuhan. Saudara, banyak di antara kita yang sebenarnya perlu diselesaikan. Hati-hati yang terluka, hati-hati yang tergores. Itu hanya menghambat hubungan saudara dengan Tuhan. Dan hanya memperpanjang proses yang saudara hadapi. Memperlambat pertumbuhan kerohanian saudara. Dan memperlambat tujuan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Itu sebabnya pagi hari ini, bagi saudara, kalaupun ada di tempat ini, mungkin ada yang merasa tergores satu dengan yang lain. Mari saudaraku, kita mau selesaikan sebelum kita sehidangan dengan Tuhan. Rendahkan hidupmu. Tidak ada salah dan tidak ada yang benar. Tidak ada yang penting dan tidak ada yang lebih penting. Tidak ada yang terhormat dan lebih terhormat. Tetapi kita sama di hadapan Tuhan. Datangi orang itu dan katakan, selesaikan di dalam Tuhan. Dan pulihkan hubunganmu. Maka Bapamu yang di surga juga akan melihat dan mengampuni engkau. Firman ini bukan sekedar firman yang disampaikan. Dan saudara dengar, bahkan saudara catat, bahkan saudara renungkan. Tapi firman ini untuk dilakukan. Ini bukan firman yang hanya untuk didengar, tetapi firman ini untuk dilakukan. Kalau saudara orangnya tidak ada di sini, saudara bisa telepon dan selesaikan dengan dia. Supaya hidup saudara selesai. Dan saudara mengalami sebuah terobosan. Sama seperti akar, dia menerobos setiap tantangan yang ada. Sakit saudara pada waktu dia menerobos. Kalau dia boleh berkata sakit, apalagi pada waktu melewati kerikil, pada waktu melewati batu, sakit. Pasti tergores, nggak mungkin tidak tergores. Tetapi dia bisa menerobos. Dia bisa melewati. Artinya semua bisa diselesaikan di dalam Tuhan. Asal kita mau. Akar mau. Supaya dia memiliki sebuah terobosan dan dia mengalami Tuhan. Tuhan hidup. Dia dan mengalami sebuah pertumbuhan di dalam dirinya. Jangan pernah mempertahankan hidupmu di dalam kesalahanmu. Itu hanya menghambat karya Tuhan bekerja di dalam kehidupanmu. Kalau ada saat ini di antara engkau, hari ini di dalam ruangan ini, selesaikan. Supaya engkau mengalami sebuah terobosan. Gairah dibangkitkan kembali. Semangat dibangkitkan kembali. Tidak ada yang lebih penting dari pengampunan, dari proses yang kita harus lakukan. Saudara, firman ini bukan untuk hanya didengar, tapi untuk dilakukan. Apa artinya kalau kita hanya mendengar? Yakobus bilang, kalau kita tidak melakukan firman, tidak ada hasilnya, kosong. Firman harus dilakukan. Mari saya undang pemusik. Dan mulai lakukan firman hari ini. Sebelum kita sehidangan dengan Tuhan. Saudara selesaikan. Datangi siapa yang harus saudara datangi. Selesaikan siapa yang harus saudara selesaikan. Tidak ada yang menghambat. Tidak ada yang menghambat Roh Tuhan bekerja dalam kehidupan saudara. Dia akan bertahta mengerjakan hal-hal yang dahsyat. Dia akan menumbuhkan
semangat yang patah, gairah yang patah, dia akan tumbuhkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Segala sesuatu kami mau Tuhan mengalami terobosan. Kami mau dalam diri kami Engkau bertata. Engkau tinggal dalam diri kami. Tetapi satu hal Tuhan yang Engkau tidak sukai. Engkau tidak menetap dalam diri kami. Karena ada ego kami. Karena ada harga diri kami. Karena ada kepahitan, kecewa, iri hati, sakit hati. Tidak menguasai diri kami. Maka tidak jarang kami akan terus diproses. Terkadang kami mengalami Tuhan intimidasi. Bahkan proses demi proses terus berlanjut sampai kita mengerti. Ampuni hambamu, ampuni Tuhan istri hamba. Ampuni anak-anak hamba, ampuni jemaat-jemaatmu di tempat ini. Pulihkan mereka ya Bapa. Kalau mereka didapati hari ini masih menyimpan hati yang bermasalah, mari Tuhan Engkau pulihkan, Engkau mengampuni. Kuduskan kami, oh kuduskan kami, ampuni kami Bapa, ampuni kami Tuhan, pulihkan kami, ampuni, ampuni, kudus, 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 kuduskan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Oh, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa yang baik. Pulihkan kami, ampuni kami Tuhan. Ada berkat yang terlibat. Ada berkat yang tersedia bagimu. Berkat yang terbesar. Karena Allah mau tinggal dalam hidupmu. Kalau Allah diam di dalam kehidupanmu, setiap orang yang merugikanmu, setiap orang yang ingin menghancurkanmu, setiap orang yang mencuri kesehatanmu, setiap orang yang mencuri berkatmu, setiap orang yang ingin menjatuhkanmu, maka dia akan berperang bagimu. Amin. Berbagai hari ini, saudara yang mendengarkan firman Tuhan, dan saudara melakukan kebenaran firman itu, maka saudara adalah orang-orang kemenangan, bahkan lebih daripada pemenang. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang diberkati Tuhan katakan, haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum, ku kagum hormat akan Engkau. Sebab ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Mari kita datang kepada Tuhan, mengadakan Tuhan, tangan tegak pada atas surgawi. Bapa berkati setiap umat-Mu.
Kalau hari ini mereka sudah mendengarkan isi hati-Mu, mereka datang ke tempat ini. Mari Tuhan, kuduskan mereka, ampuni mereka, pulihkan mereka. Perjalanan hidup mereka adalah perjalanan hidup yang diberkati Tuhan. Kalau mereka datang ke tempat ini Tuhan, Kau berikan dengan keselamatan. Antar mereka pulang dengan selamat juga ya Bapa. Sampai mereka menemukan sukacita ilahi. Dan apapun yang mereka harus selesaikan, mereka akan menyelesaikan. Karena sepanjang hidup mereka, Tuhan akan bersemayam dalam hidup mereka. Mereka akan menikmati kebahagiaan, menikmati segala berkat-berkat datangnya daripada Tuhan. Angkat tanganmu, terimalah berkat daripada Bapa Sorgawi. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah pribadimu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pendidikanmu, diberkatilah lumbung-lumbungmu. Apa yang kau kerjakan lewat tanganmu akan Tuhan buat berhasil. Setiap kakimu melangkah kemanapun engkau pergi, Tuhan akan menuntun, membimbing dan memberkatinya. Berbahagialah kau di bumi, diberkatilah engkau di bumi, dan engkau juga tercatat namamu di sorga. Berbahagialah engkau saat ini, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang diberkati Tuhan katakan haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.